kitab apa yang sudah dikarang oleh Mbah Yai Miftahul Akhyar. Coba kita bandingkan dengan kitab yang sudah dikarang oleh Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani. Jauh berbeda, jauh level. Makanya kalau menurut saya, PBNU, pengurus NU semuanya harus dirombak. Mulai yang muda-muda harus lebih tampil, jangan yang tua saja. Karena mesin tua sudah tidak bisa dipakai lagi, sudah tidak layak untuk dipakai lagi. Harus digantikan dengan mesin-mesin muda yang handal, yang tangguh, yang lebih kencang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukronillah ma'badah. Sahabat AR News dimanapun berada, semoga senantiasa sehat walafiat dan dilancarkan dalam segala urusan kebaikan kita. Amin Allahumma amin. Sahabat AR, ada sebuah video dari Mbah Yai Miftahul Akhyar yang perlu saya sampaikan kepada kalian semua agar kita bisa mematahkan narasi beliau, gitu ya. Kita bisa menjelaskan kepada orang-orang yang mungkin karena kepercayaan terhadap NU ya, karena NU akar rumput tuh benar-benar percaya kepada para ulama yang menjadi pengurus di struktural NU. Jadi kita sebagai kaula muda, sebagai santri muda Nusantara, ketika memang ada sesuatu yang harus kita sampaikan, karena kita kan lebih mengikuti sosmed, lebih mengikuti info berita terbaru, lebih mengikuti perkembangan zaman daripada kaula-kaula yang katakanlah sudah setengah umur ke atas lah ya, baratnya semacam itu. Karena beliau mungkin kurang memahami atau kurang mengikuti, kurang mempelajari gitu loh. Jadi fikih itu sesuai dengan zaman, menyesuaikan dengan zaman. Zamannya bagaimana itu harus diikuti. Ya. Oh, kok fikih kok harus menyesuaikan dengan zaman? Ya harus zaman yang menyesuaikan dengan hukum. Nggak bisa. Fikih itu terus berkembang. Makanya ketika ada namanya fikih peradaban, dulu saya setuju dengan paham daripada Gus Yahya. Nggak usah berlama-lama, kita dengarkan dulu videonya, nanti baru kita bahas ya. Ini khusus pada pengurus NU. Agar jangan penyakit itu lalu mengimbas ke Jawa Timur. Pokoknya kalau ini sampai kena, yang terkena adalah para muassis Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Artinya apa? Berarti ya sudah busung. Ya. Kita tidak bela Mbak Ali. Kasusnya kan dengan individualnya, dengan Habib A, Habib E, Habib ini. Ya Habib ini saja yang garap. Kenapa kok yang salah ini Habibnya, orangnya? Kok klannya atau organisasinya ini yang digarap? Berarti memang sudah punya tujuan untuk mengaburkan. Ini ya, pemahaman yang sangat-sangat membagongkan, statement yang sangat-sangat membagongkan dari seorang Rois Am. Sekelas Rois Am itu sebenarnya terlebih dulu mempelajari ya apa yang terjadi saat ini, bukan tiba-tiba bersuara tanpa pelajari. Inilah penyakit Pak Alawi dari dulu semacam itu. Penyakit orang-orang yang sudah masuk di ranahnya Pak Alawi, sudah masuk di lingkungan Pak Alawi. Jadi semua itu tergantung circle ya. Tergantung lingkungan kita bagaimana, berhubungan kita dengan orang-orang sekitar kita bagaimana. Ketika circle-nya itu adalah circle A, ya ikutnya A, circle B ikutnya B. Pedagang di pasar tuh ya, kalau pedagang baju semuanya, nggak mungkin di situ pedagang baju terus kemudian ada pedagang ikan di tengah-tengah, nggak mungkin gitu loh. Begitu juga pedagang ikan semuanya, nggak mungkin pedagang ikan tengah-tengah ada pedagang baju, nggak mungkin gitu loh. Jadi semuanya itu tergantung circle-nya. Ya, kebetulan circle yang diikuti sama Mbah Yai Rois Am ini ya, Mbah Yai Rois Am, Mbah Yai Miftahul Akhyar ini kebetulan circle-nya Pak Alawi. Beliau mengatakan kalau memang ini yang bermasalah adalah si A, si B, Habib si A, Habib si B, Habib si C, kenapa harus semuanya yang digarap? Loh, nggak bisa gitu Mbah. Kenapa jenengan baru berkata gitu sekarang Mbah? Jadi itu bukan karena soal oknum, lagi-lagi bukan karena oknum ya, bukan karena oknum Habibnya,
akan tetapi emang terstruktural, masif. Ini Mbah Yai Miftahul Akhyar nih kayaknya perlu didampingi lah ya, perlu didampingi, ditunjukkan gitu loh Mbah. Nah ini loh Mbah, ini perbuatan Lutfi bin Yahya kayak gini ya, ini perbuatan Habib Faisal Asihab kayak gini, ini perbuatan Habib Bahar Smith kayak gini ya, perlu ditunjukkan semuanya itu kayaknya gitu loh. Karena beliau itu gak paham sampai saat ini gak paham. Apa mungkin karena menutup pemahaman beliau, saya juga nggak tahu. Mungkin karena salah satu dari keluarganya ada yang menikah dengan seorang Habib, jadi beliau menutupi. Sebenarnya nggak boleh kayak gitu loh. Lebih takut kualat terhadap para wali yang mendirikan Nahdlatul Ulama. Jangan dianggap remeh loh. Saya yakin kok 1 abad NU ya di 2026 nanti menurut hitungan Masehi itu 1 abad NU. Itu semua orang-orang ini akan terjungkal. Dan saya yakin orang semacam Rois Am PBNU ini ketika nanti kembali ke masyarakat tidak akan dipandang oleh masyarakat NU akar rumput. Saya yakin itu. Karena apa? Karena saat akar rumput memperjuangkan semacam ini, justru beliau menghalang-halangi, seolah-olah menghalang-halangi. Bukan seolah-olah, emang menghalang-halangi menurut saya. Terbukti ketika apa? Kiai Imad waktu mau di Banyuwangi itu ya kemarin tuh juga di sana dicekal, akhirnya nggak bisa untuk ceramah di publik ya. Terus kemudian juga Mbah Yai Marzuki Mustamar yang dulu Mbah Yai Marzuki Mustamar itu juga bersuara lantang soal nasab ya. Ketika berbeda pandangan politik aja itu langsung dibuat alasan untuk mengadakan pemecatan terhadap Mbah Yai Marzuki Mustamar. Kemudian lagi kejadian Gus Fuad Pleret yang dipersekusi semacam itu oleh para muhibbinya Pak Alawi. Kemana? Kemana suara Mbah Yai Miftahul Akhyar ini? Ya, apa Mbah Yai Miftahul Akhyar ini tidak tahu atau emang kura-kura dalam perahu? Dalam artian pura-pura tidak tahu. Seharusnya semacam Rois Am bukan kayak gitulah. Sudah saatnya berkali-kali saya katakan, kalau dulu kita itu sing waras ngalah, tapi sekarang enggak, sing waras gak oleh ngalah. Nek ngalah terus, Pak Alawi itu nggak bisa dikasih ruang. Pak Alawi itu nggak boleh dikasih ruang sedikit pun, karena mereka emang tidak bisa untuk dikasih ruang. Ketika dikasih ruang akan dimanfaatkan sebaik mungkin untuk melibas semua yang ada yang menjadi musuh mereka. Dan tuduhan Mbah Yai Miftahul Akhyar terhadap ulama-ulama muda Nusantara ini sangat-sangat keji ya. Sangat-sangat keji. Bahkan di dalam video panjangnya beliau mengatakan bahwasanya ini adalah agenda daripada Wahabi. Wahabi yang mana loh Mbah? Kok Wahabi? Menganggap Kiai Imad itu gak begitu alim. Ayo cobalah, Mbah Yai Miftahul Akhyar itu apa kitab yang sudah dikarang oleh beliau? Coba tunjukkan kitab apa yang sudah dikarang oleh Mbah Yai Miftahul Akhyar. Coba kita bandingkan dengan kitab yang sudah dikarang oleh Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani. Jauh berbeda, jauh level. Makanya kalau menurut saya PBNU, pengurus NU semuanya harus dirombak. Mulai yang muda-muda harus lebih tampil, jangan yang tua saja, karena mesin tua sudah tidak bisa dipakai lagi, sudah tidak layak untuk dipakai lagi. Harus digantikan dengan mesin-mesin muda yang handal, yang tangguh, yang lebih kencang. Semoga video saya ini bisa bermanfaat. Sorry kalau saya menggebu-gebu, karena saya sudah benar-benar muak dengan semua ini gitu ya. Ambil sisi baik dari apa yang saya sampaikan dan buang sisi buruk dari apa yang tersampaikan kepada jenengan semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam NKRI.